Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas gangguan disosiatif. Kita sudah memasuki pertemuan ke-6, tidak terasa 2 pertemuan lagi kita sudah UTS. Apa itu gangguan disosiatif? Ini adalah gangguan yang ditandai oleh suatu kekacauan atau disosiasi dari fungsi identitas, ingatan, atau kesadaran. Artinya ada kekacauan dalam hal identitas diri, ingatan, ataupun kesadaran pada individu. Ada berapa jenis gangguan disosiatif? Ada 4. Yang pertama, gangguan identitas disosiatif. Yang kedua, amnesia disosiatif. Yang ketiga, fugu disosiatif. Yang keempat, gangguan depersonalisasi. Kita akan membahas yang pertama. Apa itu gangguan identitas disosiatif? Ini disebut dengan gangguan kepribadian ganda atau multiple personality disorder. Merupakan suatu gangguan disosiatif di mana seseorang memiliki 2 atau lebih kepribadian yang berbeda atau kepribadian pengganti. Kepribadian pengganti itu disebut dengan alter. Nah, jadi gangguan identitas disosiatif di sini, seseorang itu memiliki lebih dari 2 kepribadian. Bukan mood, bukan seperti bipolar, tapi kepribadiannya yang berbeda. Kalau bipolar itu moodi atau suasana hatinya berubah sangat cepat. Orang dengan cepat marah, dengan cepat tiba-tiba berubah bahagia, itu bipolar. Kalau ini tidak, dia lebih parah tingkatannya, yaitu individu tersebut memiliki kepribadian lebih. Variasi kasus. Kepribadian utama atau inti mungkin tidak sadar akan kehadiran identitas lainnya atau alter. Jadi, diri yang sebenarnya itu tidak tahu kalau dia itu bermasalah atau ada kepribadian yang lain yang muncul. Sementara kepribadian alter itu sadar dan menyadari keberadaan kepribadian inti. Kepribadian-kepribadian yang berbeda benar-benar tidak sadar satu sama lain. Terkadang 2 kepribadian bersaing untuk mendapatkan kontrol terhadap orang tersebut. Ingin menjadi kepribadian inti atau ingin yang menjadi dominan. Kadang-kadang ada satu kepribadian dominan atau inti dan ada beberapa kepribadian subordinat. Variasi kasus, beberapa dari kepribadian alter umumnya mencakup anak-anak dari beragam usia, remaja, dan jenis kelamin dan latar belakang yang berbeda. Beberapa kepribadian dapat menunjukkan simptom-simptom psikosis, putus dengan realitas yang diekspresikan dalam bentuk halusinasi dan berpikir delusi. Apa itu halusinasi? Seolah-olah mendengar suara. Apa itu delusi? Seolah-olah dia ini waham, saya menjadi atau saya adalah artis, padahal dia bukan artis. Kepribadian alter dapat menunjukkan rekaman EEG, elektrosepalografi. Ini untuk mengukur aliran ataupun gerak listrik dalam otak manusia. Reaksi alergi, respon terhadap pengobatan yang berbeda, bahkan hasil pemeriksaan mata dan besar pupil yang berbeda. Dapat terjadi pula satu kepribadian buta warna padahal yang lain tidak. Jadi kepribadian alter itu tidak sama, bahkan bisa menjadi bertolak belakang. Misalnya yang satunya alergi kepada udang, kepribadian alternya bisa sangat suka udang. Begitu. Pada saat makan dia tidak alergi. Tapi mungkin setelah kepribadian alternya hilang atau berganti kepribadian inti, dia bisa saja merasakan alerginya. Nah, ada contoh kasus yaitu si Billy. Billy itu memiliki 24 kepribadian. Awalnya Billy ini pada saat kecil dia sering menerima
perlakuan tindak kekerasan seksual oleh ayah tirinya dan juga kekerasan secara fisik. Pada saat dia menerima kekerasan oleh orang tuanya, oleh bapak tirinya, dia seringkali memilih untuk tidur atau menghilang, seolah-olah masalah ini tidak menimpa saya. Nah, dari situlah perasaan-perasaan tertekan yang terlalu besar akhirnya memunculkan kepribadian yang lain pada dirinya. Ada bagian dari dirinya yang tidak terima mendapatkan perlakuan dari si bapak. Dan memang sebenarnya dia tidak mau. Pada saat Billy ini sudah dewasa, dia pada saat menjadi mahasiswa, dia sebenarnya bukan mahasiswa, dia gelandangan. Tapi dia meneror mahasiswa, bahkan ada yang sampai diperkosa. Billy usianya 23 tahun. Memang anak-anak yang mendapatkan kekerasan seksual di masa kecil, biasanya dia akan balas dendam setelah dia punya kekuatan secara fisik pada saat dewasa, baik itu dewasa dini atau dewasa madya. Biasanya dimulai pada saat dewasa dini. Dia sudah mulai punya kekuatan, jadi dia bisa balas dendam. Billy itu tidak seperti anak laki pada umumnya. Dia sudah 2 kali melakukan percobaan bunuh diri. Pada saat menunggu persidangan, sehingga pengacaranya meminta sebuah evaluasi psikiatri. Setelah Billy itu ditangkap, ternyata ada yang berbeda dengan Billy. Psikolog dan psikiater yang memeriksa Billy menyimpulkan adanya 10 kepribadian dalam dirinya. 8 diantaranya laki-laki dan 2 wanita. Kepribadian Billy telah terpecah yang disebabkan oleh kebrutalan di masa kecilnya. Kepribadian tersebut tampil dalam ekspresi muka, ingatan, dan pola suara yang berbeda-beda. Pada tes kepribadian dan intelijensi, mereka juga menambahkan kinerja yang berbeda. Siapa saja kepribadian Billy namanya? Ada Arthur. Dia seorang dengan kepribadian merasa perasa namun pragmatik, berbicara dengan aksen Inggris. Danny, seorang pelukis benda tak bergerak. Christopher, cukup normal tapi cenderung mudah cemas. Seorang anak perempuan Inggris berusia 3 tahun muncul dengan nama Christy. Jadi dia kadang-kadang terlihat seperti anak kecil perilakunya. Tommy 16 tahun. Ada Allen, ada Adelena, dan ada David. Setelah usaha bunuh diri yang kedua, Billy diikat dengan jaket ketat. Namun saat penjaga memeriksa selnya, ia tidur dengan menggunakan jaket itu sebagai bantal. Tommy kemudian menjelaskan bahwa ia bertanggung jawab atas lepasnya Billy. Siapa Tommy? Tommy itu kepribadian alter yang memiliki keahlian melepaskan diri dari borgol ikatan. Itu Tommy. Bahkan Tommy ini yang mendaftar ke Angkatan Laut, yang akhirnya Billy ini dipecat dari Angkatan Laut. Pembela memberikan argumen bahwa Billy menderita gangguan kepribadian ganda. Sejumlah kepribadian pengganti berada dalam dirinya. Ini wajahnya Billy ya. Kepribadian alter mengetahui tentang Billy, tetapi Billy tidak sadar akan kehadiran mereka. Jadi Billy itu tidak sadar. Orang-orang yang mengalami gangguan ini seringkali mereka tidak sadar apa yang sudah dia lakukan. Lupa. Kepribadian yang inti atau dominan telah belajar sebagai seorang anak kecil bahwa ia dapat tidur dengan sebagai cara untuk menghindari penyiksaan seksual dan fisik dari ayahnya. Nah, jadi dulu mulai dari kecil cara lari dari masalah dia dengan tidur. Artinya pada saat disiksa ataupun dia mendapatkan perlakuan seksual yang tidak benar dari ayahnya, pelecehan begitu ya, maka dia akan lebih milih untuk tidur, menyimpan rasa sakitnya itu. Akhirnya ini berlanjut. Seorang psikiater menyatakan bahwa Billy seperti sudah tertidur dalam arti semacam koma psikologis saat kejahatan tersebut dilakukan. Jadi dia tidak sadar.
sehingga Billy seharusnya dianggap tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Artinya pada saat dia memerkosa gadis, minta uang atau dia melakukan tindak kejahatan, dia itu koma secara psikologis. Gimana orang koma tidak sadar dengan apa yang dia lakukan? Yang melakukan itu adalah kepribadian penggantinya. Sehingga Billy seharusnya dianggap tidak bersalah dengan alasan tidak waras. Ya, ia tetap ditetapkan tidak bersalah. Kemudian dia dirawat lagi. Ternyata muncul 14 kepribadian tambahan. Jadi bukan 10 tapi 24. 13 diantaranya sukar diatur dan dicap tidak diinginkan oleh Arthur. Kepribadian yang ke-14 adalah guru yang kompeten dan diharapkan bisa mempresentasikan integrasi dari semua kepribadian yang lain. Billy dilepaskan 6 tahun kemudian. Total memiliki 24 kepribadian. Ini ada cuplikan dari film karena kasus Billy ini sudah difilmkan, bahkan juga dibuatkan buku. Ini salah satu cuplikan tentang film Billy. Pada saat Billy itu akan diperiksa oleh seorang psikiater untuk mengecek kepribadian-kepribadian yang dimiliki oleh Billy, kepribadian alternya. Pada saat berjalan, di situ orang-orang yang hilir mudik, ada yang menemani Billy, itu bukan hantu ya, tapi itu adalah kepribadian Billy. Artinya seolah-olah di sekeliling Billy ini ada orang ini semuanya sudah. Ini kepribadian alternya banyak sekali, 24. Banyak sekali kasus yang secara nyata yang kemudian dibuat Jonathan, Heather, Thomas, Harris, Joey, and Bo. For weeks now we've been talking. You've introduced me to a lot of different people, each with a different name. So my question is, who am I speaking to now? That doesn't matter. What matters is, how do I get out of this place? Intimidation. Next week, you're up for evaluation. If it goes well, you'll qualify for a supervised release program and eventually I'm parole. so sorry, Doctor. I've done horrible things. No, deny everything, confess nothing. Why should I do the bad thing? I'll take your head off. It's good you want to change. The only way you can get better is if You work for the government. You're inside my head. You can read my thoughts. I'm being held here against my will. You're here because the alternate selves inside your head have taken control. That's hilarious. Wait, are you a real doctor? Give me a break. I know who I am. Then tell me. John Jacob Jingleheimer Smith. That's my name too. Whenever we go out, the people always show. Stop talking. Never amounts to nothing. Never has, never voices, that's why they're here. Mary, life is very deep. D. You said D. Does your name start with a D? That's my name too. I want out of here. Tears for You can't teach an old dog new tricks. He's hear you. I have my own son inside. We need help. Just need to sleep. What good are All of you quiet. I am here to help you. But I can't do that if you won't listen. The only way you're getting out of here is if we work together. Now, you were going to say something. Go ahead. D is for Daniel. My name is Daniel.
good to have you back, Daniel. Thank you, Doctor. It's good to be back. It's been a long time. Yes, it has. Now we can get back to work. Hello, Daniel. I'm Dr. Blake. As you know, you'll be up for evaluation next week, and if you don't mind, I'd like to ask you a few questions. So, how are we feeling today? I feel fine, Doctor. Film dokumenter ataupun kisah seperti Eva dan sebagainya. Bahkan banyak film-film Hollywood itu seperti Identity, bagaimana seorang memiliki 10 kepribadian dan dia melakukan pembunuhan dan tidak sadar. Bahkan pengacara yang membelanya dibunuh juga. Seperti itu, banyak sekali. Kenapa? Karena memang pada saat mereka itu bermasalah, mereka tertekan, tidak ada penyaluran, kemudian mereka tidak dekat dengan Tuhannya. Kalau kita memiliki Allah, tapi mereka lupa. Jadi tekanan-tekanan batin itu mereka tidak lampiaskan, baik itu dengan ibadah ataupun bercerita. Jadi biar sehat jiwa raga kita, kalau ada apa-apa perlu kita lampiaskan dengan melakukan perilaku yang positif. Misalnya kita bisa melampiaskan curhat kepada Allah, kalau itu sangat baik. Kalau misalnya kalian membutuhkan juga curhat kepada manusia, maka silahkan dilakukan, itu juga baik. Ini beberapa kisah dari film-film yang sebenarnya ini bisa dikategorikan ada kasus sebenarnya ya, artinya terinspirasi dari kisah nyata.
Kalian bisa membaca contoh kasusnya. Nah, pernah tidak kita mengalami disosiatif? Contoh, tiba-tiba menyadari saat Anda mendengar seseorang berbicara bahwa Anda tidak mendengar sebagian atau semua yang dikatakan orang itu. Jadi ada teman kalian berbicara di depannya, tiba-tiba kalian kayak orang melamun, hanya mendengar sebagian. Padahal sebelumnya sadar. Menyadari diri Anda berada pada suatu tempat dan tidak mengerti bagaimana bisa sampai ke sana. Kok bisa? Menemukan diri Anda memakai pakaian yang Anda tidak ingat saat memakainya. Ayo, yang lupa. Oh, kok saya pakai baju ini? Tadi loh saya nggak merasa. Mengalami perasaan bahwa sepertinya Anda berdiri di samping diri Anda atau melihat diri Anda melakukan sesuatu dan benar-benar melihat diri Anda seperti Anda melihat orang lain. Dipersonalisasi. Melihat ke cermin dan tidak mengenali diri Anda sendiri. Ayo, coba sekarang bercermin semuanya. Sadar nggak itu saya? Terkadang merasa bahwa orang lain, objek dan dunia di sekeliling Anda tidak nyata. Mengingat kejadian di masa lalu secara jelas, sepertinya Anda mengalaminya kembali saat ini. Nah, ini masuk gangguan disosiatif ini. Mendapat pengalaman berada di suatu tempat yang Anda kenal, namun merasa asing dan tidak mengenalinya. Rumah sendiri kayak asing. Tiba-tiba menyadari saat Anda mengendarai kendaraan, Anda tidak ingat apa yang terjadi selama atau pada sebagian perjalanan. Itu ya.